Halo adik-adik, shalom. Nah, langsung percaya kita semua pasti dalam keadaan sehat dan bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, hari ini Langsung akan kembali bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur yang Langsung ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tapi sebelum mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Hingga saat ini kami masih boleh hidup. Kami masih boleh menerima napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan kami masih boleh dipercayakan untuk menerima anugerah keselamatan, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Engkau berikan bagi kami, atas segala anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Hingga saat ini kami masih boleh ada, itu semua karena Engkau, Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tetapi karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami, Tuhan. Tuhan, tolong ampuni dosa kami, Tuhan, yang kami lakukan, Tuhan, yang menyakiti perasaan Tuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kiranya Engkau yang mengampuni kami, Tuhan, dan kami juga dapat bertobat dan semakin takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Tuhan yang berada di dalam kerajaan surga, pada hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bukan sekedar kami dengarkan, tetapi kami hidupkan di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu berbuah, dan terus berbuah, sehingga hidup kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Langsung akan bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, pada suatu hari di sebuah ladang ada seorang penabur. Penabur ini keluar untuk akan menanam benih yang telah ia siapkan. Ia akan menabur benihnya di 4 tempat. Yang pertama, ia tabur di pinggir jalan. Nah, adik-adik tahu gak apa yang terjadi? Ketika ia menabur di pinggir jalan, tiba-tiba datang burung yang memakan benih yang telah ia taburkan, sehingga habis dan tidak berbuah. Yang kedua, ia taburkan di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, tetapi benih itu tumbuh. Tetapi ketika matahari mulai terbit, benih itu layu karena benih yang ditabur tidak berakar dan tidak berbuah. Yang ketiga adalah benih yang ditanam di tanah di tengah semak berduri. Lalu semakin besar semak duri itu dan menghempit benih yang telah ditabur, sehingga tidak dapat hidup dan tidak berbuah. Dan yang terakhir, benih itu jatuh di tanah yang baik dan tanah yang subur. Lalu benih itu berbuah dan terus berbuah banyak sekali. Nah, benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan bahkan ada yang 100 kali lipat. Nah, adik-adik tahu gak maksud dari semua perumpamaan tersebut? Nah, yang pertama, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan yang kita dengarkan dari Alkitab, dari gereja, dari guru-guru sekolah minggu kita. Nah, sedangkan tanah itu adalah hati kita, hati kita semua, hati Lause, hati Contoh, hati adik-adik semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar, tetapi tidak dihidupi dan tidak diperhatikan firman itu. Lalu datang si iblis yang jahat untuk mengambil firman atau benih yang telah kita dapatkan. Contohnya seperti ketika kita mendengar khotbah atau ketika kita sedang di sekolah minggu, kita malah main game atau main HP, ataupun kita malas pergi ke gereja. Yang kedua adalah benih yang di tanah berbatu
adalah firman yang hanya didengar saja, tetapi tidak dipelajari firman itu. Lalu datang masalah dan menjatuhkan firman itu. Contohnya, seperti kita malas membaca Alkitab, kita tidak berdoa, bahkan kita juga malas pergi ke gereja. Sehingga firman yang kita dengar tidak hidup dan melainkan mati. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak berduri. Firman yang hanya didengar, tetapi kita tidak mempercayai firman itu dan tidak menghidupkannya. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya, kita takut akan hari esok. Kita takut bahwa Tuhan tidak akan menyertai kita. Kita selalu khawatir dan terus khawatir, sehingga hidup kita tidak berbuah dan malah terus khawatir. Yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, firman yang didengar dan disambut yaitu memperhatikan, mempelajari, mempercayai firman itu serta dihidupkan, maka hati kita akan menjadi penuh dengan kebaikan Tuhan dan terus berbuah dan terus berbuah. Contohnya seperti kita rajin membaca Alkitab, merenungkan, melakukan firman Tuhan, kita rajin datang ke gereja dan terus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kesimpulannya, nah, dari keempat tempat yang ditaburi benih, dapat disimpulkan bahwa firman itu bukan hanya kita sekedar mendengarkan, tetapi juga harus kita lakukan atau kita hidupi. Contohnya, ketika kita baca firman Tuhan, kita dilarang untuk menyontek, mencuri, atau kita tidak boleh melawan orang tua. Itu harus kita lakukan. Kita tidak boleh melawan orang tua, kita tidak boleh mencuri. Jika kita melakukannya, berarti kita tidak menghidupkan firman Tuhan itu. Jadinya benihnya bukan jatuh di tanah yang subur, melainkan jatuh di tanah yang berbatuan, di pinggir jalan, dan di tengah semak berduri. Sama halnya jikalau kita memiliki cita-cita seperti menjadi dokter atau tentara, kita harus sering berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sering berdoa, kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan selalu menyertai kita karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat hafalannya Lausa ambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin bagi kebenaran firman Tuhan. Langsung minta kepada contoh untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan lagi untuk kami sering mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga diingatkan Tuhan, bukan hanya sekedar sebagai pendengar dan pembaca, tapi kami juga diingatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, bahkan mereka juga boleh tetap dalam anugerah Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati studi mereka, biarlah anak-anak sekolah minggu makin hari semakin cinta Tuhan dan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Bahkan kedua orang tua mereka Tuhan yang selalu mendidik mereka, yang menemani mereka, juga Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Pekerjaan kedua orang tua mereka diberkati Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga Tuhan tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Kau berkati bangsa kami ini Tuhan yang saat ini sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Biarlah kuasa daripada Tuhan sendiri yang menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami nanti boleh bersama-sama Tuhan kembali beribadah, memuji Tuhan di tempat gereja ini Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk Hansen yang sudah
memberikan waktunya untuk membagi berkat melalui cerita firman Tuhan. Tuhan berkati dia, berikan hikmat dia, bahkan masa depan dia Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.